Filsafat bukan barang populer. Tidak banyak orang tahu apa itu filsafat. Adapun yang tahu, mereka mungkin tidak ingin membacanya, alih-alih mempelajarinya. Mengapa? Ada dua kemungkinan. Pertama, filsafat dipenuhi dengan kalimat-kalimat yang rumit, berputar-putar dan sulit dipahami. Belum lagi bertebar kata-kata asing yang jarang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga menambah pusing pembacanya. Kemungkinan yang kedua, bisa jadi karena banyak orang tidak cukup banyak waktu untuk mempelajari filsafat. Di tengah penatnya kesibukan sehari-hari, entah bekerja ataupun berkuliah, orang tentu jauh lebih membutuhkan hiburan daripada filsafat. Hidup sudah penuh masalah. Membaca buku filsafat yang rumit justru malah mendatangkan masalah yang baru. Sebagai sebuah ilmu yang tidak bersifat praktis, filsafat memang sering dianggap tidak berfaedah. Tidak mengherankan bila kemudian filsafat menjadi ilmu yang dinomorduakan di kampus-kampus. Bahkan, filsafat sering dianggap sebagai momok membosankan dan merepotkan oleh para mahasiswa. Dalih mereka sederhana. Bukankah untuk diterima bekerja di perusahaan atau instansi manapun tidak ada prasyarat harus pintar filsafat? Hal menarik terjadi ketika pandemi melanda. Banyak orang tiba-tiba gemar berfilsafat. Barangkali banyak orang mulai sadar bahwa hidupnya yang selama ini mapan bisa tiba-tiba terancam oleh ketidakpastian. Berbondong-bondong orang mencari pegangan di tengah hempasan nasib yang tak terduga, yang tak bisa mereka pahami. Selain agama dan sains, filsafat menjadi tempat yang juga banyak didatangi oleh para penggemar barunya. Beberapa tahun sebelum pandemi, sesungguhnya filsafat sudah mulai dilirik oleh banyak orang. Hal itu terbukti dari semakin ramainya rak-rak filsafat di toko-toko buku. Selain itu, berbagai konten di media sosial yang mengupas filsafat semakin digemari. Tidak bisa dipungkiri, hadirnya tren stoikisme di kalangan anak-anak muda dan ramainya perbincangan tentang fenomena post-truth misalnya di berita-berita politik dan televisi ikut meledakkan minat baru akan filsafat. Apapun alasannya, filsafat kini menjadi semacam kebutuhan baru bagi masyarakat masa kini. Seperti namanya philein yang berarti cinta dan sophia yang berarti kebijaksanaan, filsafat menjadi oase bagi orang-orang yang ingin hidupnya lebih bermakna di tengah hiruk-pikuk dunia yang semakin sulit terpegang. Selain itu, filsafat juga menjadi semacam vitamin yang menguatkan jiwa yang rapuh, terhempas oleh peristiwa-peristiwa irasional yang menggempur kita lewat gadget. Seperti sama-sama kita tahu, begitu banyak hal-hal tak masuk akal di media sosial yang setiap hari merundung hidup kita. Persoalannya, tidak semua orang tahu dari mana harus mulai belajar filsafat. Tentu saja kita bukanlah mahasiswa fakultas filsafat yang harus mempelajari seluruh aspek dunia pemikiran filosofis. Barangkali kita hanya butuh satu atau dua pemikir yang bisa membantu kita merawat pikiran dan jiwa kita. Atau barangkali pula kita hanya ingin tahu garis besar pemikiran-pemikiran filosofis yang ada di dunia ini. Apa yang kita butuhkan adalah menemukan satu pemikiran, satu aliran, dan satu jenis pemikiran yang paling sesuai dan cocok dengan kebutuhan kita. Bila mana saya seorang religius, tentu saya akan merasa lebih cocok dengan pemikiran para religius dunia timur seperti Buddha, Konfusius, Ibnu Rushd, atau dunia barat seperti Santo Agustinus.
Sebaliknya, bila mana saya adalah orang yang sangat suka dengan logika, saya harus bergaul dengan Aristoteles atau René Descartes. Dalam video selanjutnya, saya akan membantu kita bersama-sama untuk mengenal 100 pemikir besar filsafat secara lengkap dari abad kuno, modern hingga pasca modern. Para pemikir yang akan saya sajikan dalam video-video selanjutnya tidak melulu dari barat, tetapi juga timur, entah dari Asia atau dunia Timur Tengah, tapi juga pemikir-pemikir dari barat. Tujuannya pembaca punya referensi yang mumpuni untuk melihat kaitan antara satu pemikir dengan pemikir yang lainnya. Apakah video-video saya selanjutnya nanti akan tergolong berat? Saya pikir dan saya usahakan untuk tidak demikian. Sebaliknya, saya berusaha menyajikan setiap pemikir dengan cara yang sesederhana mungkin, meski tidak bermaksud untuk menyederhanakan pemikiran mereka. Selain garis besar pemikirannya, saya juga akan melengkapi video dengan informasi biografis tentang setiap pemikir. Akhir kata, semoga video awal ini menjadi landasan bagi kita untuk mulai mengenal filsafat, tidak dengan cara-cara yang terlalu akademis, tetapi juga tidak meninggalkan fokus kita untuk memahami secara utuh setiap pemikir dari zaman ke zaman. Tentunya akan ada banyak kelemahan dalam video-video saya selanjutnya, karena tidak seluruhnya bisa memotret filsafat secara lengkap, tetapi setidaknya akan bisa membantu kita bersama-sama. Terima kasih dan selamat malam.